Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 yang beranggotakan Bima Bayu Sofana, Ferli Ardasa, Muhammad Faranugroho, serta Muhammad Hanif Sauki akan mempresentasikan terkait tugas dari mata kuliah basis data lanjut. Topik dari kelompok kami yaitu analisis penjualan Indomaret. Lalu untuk pembagian tugas dari kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Dengan pembagian tugas yang pertama Bima bertugas mengumpulkan dan membersihkan data. Yang kedua yaitu Verly bertugas menganalisis data dan pembuatan model. Yang ketiga Farhan visualisasi data menggunakan Looker Studio dan Hanif sebagai penulisan laporan dan pembuatan PPT. Kita akan masuk ke penjelasan singkat terkait topik dari kelompok kami. Topik ini akan mempelajari pola dan tren penjualan produk di Indomaret berdasarkan data transaksi yang mencakup tanggal penjualan, jenis produk, kategori, lokasi toko, serta metode pembayaran. Analisis ini penting untuk memahami perilaku konsumen, kategori produk yang paling laku, dan preferensi metode pembayaran di berbagai wilayah. Melalui analisis ini, diharapkan bisa diperoleh insight yang berguna untuk pengambilan keputusan bisnis seperti pengelolaan stok, strategi promosi, dan pengembangan layanan. Selanjutnya, untuk dataset ini memiliki 9 data. Yang pertama yaitu Transaction ID, yang kedua yaitu Date, Product Name, kategori, Unit Sold, Unit Price, Total Revenue, Store Location, dan Payment Method yang memiliki peranannya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuan utama analisis dari dataset ini. Yang pertama yaitu menyusun dashboard interaktif yang menampilkan tren penjualan, kategori produk dengan penjualan tertinggi, performa toko berdasarkan lokasi, serta distribusi metode pembayaran. Yang kedua yaitu memberikan insight untuk pengambilan keputusan bisnis seperti produk mana yang harus lebih dipromosikan, lokasi toko yang memiliki performa tinggi atau rendah, serta pola pembayaran pelanggan yang dominan. Selanjutnya di sini akan saya jelaskan terkait sumber data set yang kami pilih. Jadi dataset yang digunakan berjudul Indomaret Sales Dataset yang kami ambil dari Kaggle. Dataset ini mencerminkan data penjualan di toko retail Indomaret, mencakup berbagai produk yang dibeli oleh pelanggan, waktu transaksi, dan informasi terkait lainnya. Data ini dapat digunakan untuk analisis perilaku konsumen, prediksi penjualan, atau segmentasi produk. Lalu untuk jumlah dan variabel dari dataset ini, dataset terdiri dari 3.984 baris dan 9 kolom dengan variabel penting sebagai berikut. Untuk variabel pentingnya kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan di slide sebelumnya tadi, yaitu dimulai dari Transaction ID hingga Payment Method. Kita masuk ke dalam analisis dan pengolahan data. Yang pertama dilakukan konversi tipe data ke numerik. Kolom yang diubah meliputi unit price, unit sold, serta total revenue. Data dari Excel bisa mengandung nilai tidak valid seperti teks, error, kosong, dan lain sebagainya. Di kolom numerik, fungsi PD to numerik digunakan untuk mengonversi nilai ke tipe numerik atau float 64 dan mengubah nilai yang tidak bisa dikonversi menjadi NaN atau not number mewakili nilai hilang. Yang kedua, dilakukan pengecekan nilai hilang. Kolom yang dicek meliputi yang pertama yaitu unit price, kemudian unit sold, dan yang terakhir yaitu total revenue. Jadi sebelum melakukan inputasi atau pengisian nilai hilang, skrip menghitung jumlah total nilai yang hilang di ketiga kolom tersebut untuk mengetahui skala masalah dan melacak kemajuan imputasi. Yang ketiga, dilakukan imputasi nilai hilang secara iteratif dengan tujuan mengisi nilai not a number berdasarkan relasi antar kolom penjualan. Proses ini dilakukan secara iteratif agar setiap nilai baru yang diisi bisa digunakan untuk membantu mengisi nilai hilang lainnya di baris yang berbeda. Di sini dilakukan yang pertama yaitu mengisi total revenue, kemudian yang kedua yaitu mengisi unit sold. Yang terakhir dari analisis dan pengolahan data yaitu dilakukan pengecekan akhir nilai hilang. Setelah proses iteratif selesai, dilakukan pengecekan kembali pada kolom target
yaitu unit sold, unit price, serta total revenue, untuk memastikan berapa nilai net number yang masih tersisa jika ada. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke dalam Looker Studio untuk penjelasan lebih lanjut. Selanjutnya untuk Looker Studio-nya, kita sudah mendesain untuk dashboardnya sedemikian rupa sesuai dengan apa yang sudah kita analisis sebelumnya. Nah, di sini yang pertama mungkin saya jelaskan ada select date range untuk melakukan filter terkait tanggal. Terus di bawahnya ada filter untuk product name. Jadi kita tinggal memasukkan nama dari produknya dan itu langsung akan memfilter keseluruhan dari visualisasinya. Lalu ada kategori dan juga store location juga. Terus untuk di section bawahnya itu ada total transaksi yang diambil dari eh, nama dari setiap setiap baris itu kita jumlah, kita count, kita hitung dan kita masukkan ke transaksi. Terus untuk penjualan ini kita ambil dari total revenue total unit sold yang kita sum. Terus untuk total pendapatan gini kita ambil dari total revenue yang kita sum. Lalu untuk di bawahnya itu ada grafik terkait time series, yaitu yang pertama ada pendapatan, terus ada transaksi dan juga ada penjualan. Nah, di sini fungsinya untuk melihat apakah dari waktu ke waktu itu total pendapatan, transaksi dan juga penjualan itu trennya itu seperti apa. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa apakah store ini eh, penjualannya lagi naik atau lagi turun kayak gitu. Lalu selanjutnya ada store dengan jumlah terbanyak, dengan penjualan terbanyak dan juga pendapatan terbanyak. Ini kita ambil karena kita ingin melihat di store mana total penjualan dan juga pendapatan itu paling tinggi. Nah, di sini kita gunakan untuk mengambil keputusan. Semisal nanti kita mau buka cabang di kota A gitu, kota Jakarta misal, itu apakah di sana tren penjualan dan pendapatan yang itu sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak gitu. Lalu di bawahnya itu ada produk dengan penjualan dan juga pendapatan terbanyak, itu kita ambil karena kita mau melihat bahwa produk apa yang ingin kita tambah stoknya dan juga produk apa yang kita sedikit kurangi stoknya kayak gitu. Jadi kita bisa melihat trennya itu di sini. Lalu untuk section paling bawah itu ada pembayaran per transaksi. Ini kita cluster menurut dua fiturnya, yaitu cash dan juga card. Maksudnya ini untuk pembayaran secara tunai atau secara cashless, mungkin kayak gitu ya. Lalu untuk kategori paling laris ini kita ambil karena ini menyangkut juga untuk yang bukan yang table di atasnya ini, karena kita ingin melihat kategori apa yang paling laris di store, salah satu store itu kayak gitu. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari dashboard Looker-nya ini sendiri. Ada kurang lebihnya dari kelompok kita, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.